Hey, oh jadi nggak semuanya celepuk dilindungi. Gila boros banget ini satu burung itu makannya doang bisa sejuta sendiri. Pokoknya kok anak gue sampai nggak bisa sekolah gara-gara burung ini. Awas. Kenapa emang? Jarang yang punya. Tetap nyubit. Wow, mau ikut ngasih makan binatang kita? Ayo dong, subscribe, like, dan juga jangan skip iklannya. Lumayan. Makasih ya. Yummy. Hey, assalamualaikum guys. Gue lagi ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari DOC nih, DOC nih, Depok All Community nih. Nih, karena nama All Community ya berarti yang gue keluarin adalah burung hantu gue. Ketuanya siapa sih? Ini. Oh iya, ya yang paling tua biasanya ya. Ketuanya dah mukanya paling tua. Sahal Kang namina. Dedi ya. Kang Dedi. Kang Dedi. Udah ada berapa lama ini DOC teh? DOC kita lah awal berdirinya itu Juni di tahun 2015. Oh, baru 5 tahun. 5 tahun. Ya. Sebelumnya sendiri-sendiri gitu atau gimana? Iya, pertamanya kita sendiri-sendiri. Cuman karena kita punya hobi yang sama nih, ya udahlah, ayo tuh kita gabung gitu ya. Kita bikin komunitas gitu. Ya nanti ada temennya bisa sharing-sharing gitu. Oke, betul. Ini namanya Kang Dedi, ini Riko nih. Bibirnya merah ya. Riko Pasya. Kebanyakan makan Sprite. Oh, Sprite Fanta. Ini siapa? Saya Indra. Indra, selanjutnya Fajar, gue punya nomor telepon lu, dikasih sama Bang Coki. Itu Bang Coki tuh. Bang Coki sini. Nih, kalau Bang Coki mah dari Jakarta Gagak Community, betul ya? Jakarta Lovers. Gagak Jakarta Lover, betul ya? Nih. Terus di sini ada siapa? Adit. Nih, Adit. Ada lagi? Rizal dan Yogi. Coba buka Yogi, buka. Mending pakai aja deh. Depok All Community, taking care, merawat ya, train, melatih, dan rilis, melepaskan. Bohong lu, kalau udah punya pasti nggak dilepas lah. Enggak, kita tiap tahun ada progres buat ngelepasin, buat ngerilis. Beneran? Iya, beneran. Jadi programnya itu apa sih? Sini dong biar masuk YouTube gue loh. Sini udah jauh-jauh. Nih Coki sini. Jadi memang kita program untuk tahunan kita memang ada untuk perilisan. Program tahunan, Iya. target biasa dirilis tuh berapa banyak? Untuk targetnya kita nggak mematok target berapa, ya kan? Ketika kita menemukan all yang memang udah siap dirilis, nggak semua all kita rilis, tapi memang kita anggap bahwa dia sudah mampu untuk bertahan di alam liar. Ciri-cirinya apa? Biasanya, ya kan? Biasanya itu dia sama manusia itu udah takut. Oh, kalau takut berarti dia sudah siap di alam liar, Iya. karena ketika ada manusia dia akan terbang. Iya, Tapi betul. kalau masih jinak kayak gini-gini, resiko ditangkap lagi. Sebenarnya ini sih tema itu hard release gitu. Hmm. Jadi ketika kita dapat owl yang emang dia udah hidup di alam, terus misalnya dia ditangkap orang kah atau apa kah, dia udah survive di alam sebelumnya, nanti itu kita ambil, kita bebasin lagi, bukan yang punya kita gitu, bukan. Oh iya. Tapi emang kalau itu kan belum ada penangkarannya atau udah ada yang berhasil? Kalau Setahu penangkaran memang belum ada. belum ya? Sama sekali belum ada. Ada sih beberapa yang usaha pelihara berpasang-pasangan gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya, kalau misal ada udah berhasil tulis di komen ya, itu akan informasi bagus sekali untuk kita ya. Tapi setahu kita sih masih belum ya. Belum. Kalau Jadi untuk- semuanya alam. Iya, jadi memang kalau penangkaran itu kan kita ada dua nih penangkaran tuh. Ada yang namanya ex situ, yaitu di dalam kandang kayak gitu apiari, tapi sama in situ. In situ itu artinya di dalam habitat. Iya, Nah, iya. yang seperti ini nih kebanyakan yang udah berhasil tuh paling yang di habitat, Iya. yang ditaruh di rubuha seperti itu. Betul. Dulu gue beberapa kali sih cerita, gue pernah punya, kakak tua lagi, burung hantu apa gitu, sampai nempel udah di satu titik di pohon itu, dan tiap pagi dia bawa tikus di lingkungan komplek gitu, dan itu disayang sama seluruh warga. Dan itu sebetulnya juga ini pembasmi hama di sawah-sawah juga Iya, ya. betul sekali. Dan bagus sekali. Iya, betul. Nah kalau yang itu tuh berarti kayak misal gue punya gitu,
tinggal dikasih pasangannya bisa bersarang di situ, itu bisa juga. Iya, itu kemungkinan besarnya bisa. Jadi Itu namanya maksudnya adalah maksudnya in situ. In Jadi situ. pasti di alam, di habitat. ya, walaupun di depan rumah. Iya. Tapi nggak dikurung, nggak dikurung. dipegang. Nggak diapiak. Emang ini juga nggak boleh dikurung kan ya? Iya, memang nggak boleh. Tapi kalau maksudnya kalau pelihara tuh diikat seperti ini ya? Iya, kalau untuk ininya memang diikat seperti ini. Kalau seandainya pun harus dikurung di kandang itu, dia kandangnya harus yang besar. Besar, Minimal aviari. itu, iya. Oke. Tadi kalau ngerilis itu berapa targetnya setahun? Nggak ada target? Oh iya. Target sih nggak ada kita. Tapi terakhir di tahun kemarin itu kita rilis itu 10 ekor. Ih, keren banget. Iya. Rilis di depan rumah gue aja. Iya. Jangan jual lagi ya. Memang nggak pernah jual binatang. Emang apa saja yang dirilis kemarin? Kalau yang kemarin itu kita terakhir liris itu kita jenis obay. Obay yang kecil yang goyang-goyang. Iya. Lu rilis di panggung dangdut jangan-jangan. Ini obay karena goyang-goyang gitu guys tuh. Nah kayak gitu. Terus dirilis obay. Iya, waktu itu. Jadi sebelumnya juga kita ada pertama celpuk juga kita pernah rilis juga, Iya. gitu ya kan. Kebetulan untuk yang di obay ini kita agak jauh sedikit. Lokasinya kita nggak bisa sebutkan. Karena lucu, karena bisa takut ditangkap lagi. Jadi Iya. kayak gini ya. Jadi kita itu para pecinta hewan itu emang ada keinginan untuk merilis, tapi tidak bisa sembarangan merilis. Apalagi kalau di daerah-daerah yang masih ada manusia banyaknya, karena akan jadi terus saja dirilis, ditangkap, dijual. Kita beli, dirilis, tangkap, jual, terusnya muter, jangan sampai gitu ya. Iya, betul. Jadi dirahasiakan. Iya. Di mana emang? Di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Oke. Celepuk juga itu pun dilindungi ya. Untuk saat ini memang kita punya Indonesia sendiri kita punya 21 jenis celpuk. Tapi yang dilindungi kita baru 12. Oh, jadi nggak semuanya celepuk dilindungi. Betul. Jadi yang dilindungi itu yang mana saja? Kalau di antara yang 12 itu ya kan salah satunya itu yang di Jawa itu yang celepuk Jawa itu. Itu yang Otus Angelin. Di gitu. pasaran masih banyak dijual loh padahal. Ya, memang karena ketidaktahuannya mereka. Itu, tapi mudah-mudahan nih kalau udah masuk di hakim semuanya ikut pinter ya. Jadi kalau pelihara burung hantu monggo, tapi yang tidak dilindungi. Tapi nggak disarankan untuk memelihara juga. Iya, betul. Boros guys. Ayo cerita, bener kan? Gila boros banget ini satu burung itu makannya doang bisa 1 juta sendiri 1 bulan. Bener kan? Beneran. Jadi burungnya berapa, harga makannya berapa. Oh, pokoknya kok anak gue sampai nggak bisa sekolah gara-gara burung ini. Makanya kita di Depok ini kita punya penangkaran tikus buat anggota. Oh, Iya, jadi gitu. kita bisa mempersiapkan pakan buat anggota. Ya, jadi kalau misalnya Sistem kolektif. Iya. Oke. Dan ini nih yang kita pegang ini semuanya adalah burung-burung hantu yang tidak dilindungi. Nih guys, ini juga harus perhatikan. Jadi Unity kan banyak yang nokturnal, tapi kalau Buffy itu termasuk yang bisa siang juga ya? Iya, bisa siang juga. Ya siang juga. Nah, yang ini diurnal. Nah, kalau yang ini tuh kenapa kita juga syutingnya sore-sore supaya ya memang dia tidak terlalu silau dengan cahaya, betul ya? Oke. Nah, ini nih si kecil imut lucu. SHO. Ini teman-teman DOC datang ke sini juga pas lihat SHO. Wow, gitu. Kenapa emang? Jarang yang punya. Ih, gila lu, gue pengen jual lu. Udah gitu belum lunas lagi. Gue tahu nih Bang Coki itu datang sini sekalian lagi. Lucu. Ini. Bawa bonus, keluarga lo dia bawa lo. Oke. Ini jarang yang punya. Oh sayang, no. Jarang yang punya karena memang susah ditemukan ya. Susah. Lokalitinya pun bukan di Jawa. Iya, ini kan Sulawesi ya? Iya, betul. Endemik Sulawesi. Endemik Sulawesi. Dex,
guys. Ini ada yang deg-degan. Enggak, Deg-degan, guys. dari kecil. Masa sih? Iya. Selamat. Oh, di depan rumah juga saya nggak pernah diikat, ah. Iya, beneran. Baru mau ditagrap. Ya, dan ini tuh uniknya apa sih? Unikannya dia dari corak ininya seperti topeng wajahnya. Iya. Putih, Tapi warna coklatnya akan gitu terus atau menggelap? malah akan terang, lebih terang. Oh. Ya, jadi semakin tua itu si topengnya itu makin kelihatan. Hmm. Warna putihnya lebih terang. Nah, kok ini yang maksudnya sayapnya Ya, warna sayapnya pun juga lebih terang lebih juga. terang juga. Nanti Oke. ada titik-titiknya akan lebih nongol. Oh, gitu. Weh, keren. Coraknya makanya akan lebih keluar lagi. Nah, ini kan gue pelihara baru gue ngutang sebulan ada ya? Sebulan, ada sebulan tuh. Nah, ini tuh masih ngigit-ngigit biar dia itu gimana? Sering di mending aja. Kayak gini. Ya, pendekatan. Boro-boro lulus dikit aja harus digigit, berdarah guys. Padahal kan kata orang yang burung hantu itu sangat-sangat jarang gigit, betul nggak sih? Iya. Yang bahaya itu adalah cakarnya. Dan gue selalu ngomong ke orang-orang gitu, lah giliran dia digigit sampai berdarah. Dan ini hati-hati guys, ini kalau dekat-dekat gini hati-hati karena apa? Dia bisa makan, bisa negrep yang kecil pun bisa negrep yang gede, ya kan? Iya, gue pernah soalnya maaf. Tuh. Enggak sakit. Beneran nggak sakit itu? Coba yang itu, coba yang itu. Oke, ada salah satu lebih sakit aja. Coba. Ini yang lebih panjang ini. Enggak sakit. Beneran. Karena dia nggak kena ujungnya. bercanda itu Ya. Kalau begini doang tuh. Tapi begini lihat, nggak jepit lihat nggak. tuh cakarnya naik tadi ke tangan. Itu yang bahaya bener. cakarnya. Iya. Nancep langsung ya. Yang harus dilakukan dan yang nggak boleh apa sih? Yang nggak boleh itu ngasih makannya Mati. sembarangan. Gue pernah ngasih makan ikan potong. Bukan ikan potong, ayam potong. Nah, Dagingnya diiris-iris gitu-gitu. Banyak yang protes kalau ayam potong itu emang nggak recommended sih, Kak. Tapi dari ayam hidup sebetulnya ayam hidup Iya. terus dipotong-potong sama gue. Tapi proses dari pemotongannya itu dia kadang-kadang agak nggak bener, kan harus direbus dulu di air, terus buat nyabutin bulu. Nah, pas rebusannya itu biasanya si air itu mengandung banyak bakteri. Tapi kalau misal ayamnya beneran dipotong terus langsung kita kasih, boleh? Nah, kalau kita potong sendiri nggak apa-apa. Nah, terus dikasih langsung itu Dicabutin boleh. tapi bulunya Oh, kan bulunya bisa dimuntahin lagi kan ya? bisa. Oke. Terus kalau itu perlu dikasih air nggak? Katanya kan minumnya itu dari darah. Iya. Perlu kasih air di sini? Walaupun dia emang jarang minum, tapi setiap manusia, setiap binatang pasti butuh minum. Sebelum kan? hidup ya, Iya, kan kalau sebaiknya sih emang dikasih minum kalau jadi cukup kita taruh atau misalkan kayak bak gitu ya, ketika dia mau mandi taruh di depannya dia akan minum sendiri. Oh, terus dia mandi juga? Iya. Oh, dia mandi ya? Dia mandi. Berapa lama sekali? Kalau sepengennya aja. Iya. Malah ada di salah satu teman kita setiap habis makan dia pasti mandi. Setiap hari? Iya, pasti cuci kaki atau mandi, datang kamar mandi sendiri. Kebetulan burungnya itu di free room di dalam rumah. Dia kalau itu ke kamar mandi jalan. Beres-beres gak? Habis Iya. itu ngepel, masak gitu. Lumayan tuh sama cuci baju, cuci piring ya. Ada mau sampaikan lagi nggak mengenai burung hantu ini? Nah, jadi kita di sini komunitas dari Depok ini kita nggak menyarankan untuk keep all gitu ya kan. Betul. Karena kenapa? Karena pertama all itu masih didapat dari alam liar. Jadi belum ada yang berhasil menangkarkan. Tapi dan selain itu juga harga pakannya mahal. Betul. Jadi- Harga all-nya sih nggak terlalu mahal. Nah. Pakannya itu luar Pakannya. biasa. Iya betul gitu. Biarlah kami yang bekerja keras untuk merawatnya. Anda tinggal menikmatinya saja ya. Iya. Dan berdoa mudah-mudahan bisa ada kemungkinan itu nggak sih beranak pinak itu nggak sih? Lagi dicoba sih, lagi dicoba. Kita Lagi coba ya? banyak yang Lagi coba. Caranya gimana sih? Ya, dia Beberapa harus di sexing komunitas. DNA dulu untuk mencari jodohnya. Karena jantan betinanya nggak kelihatan Nggak secara kelihatan. kasat mata. Cuma ada satu owl yang kelihatan. Apa itu? Jantan betina snowy owl. Oh, snowy yang Snowy. bagus banget. Bedanya apa itu antara jantan betina? Coraknya. Coraknya sih. Biasanya si Paling jantan kelihatan. lebih banyak hitamnya dan si betina lebih putih. Oke. Itu salah satu keinginan gue ya. Snowy owl itu susah banget dan mahal guys. Oke. Dan kalau ruangannya gimana? Kandangnya? Kalau kandangnya biasanya kita kalau untuk burung-burung besar itu tingginya itu bisa sampai 12 meter sih. Oh, buat bersarangnya dia. Iya. Dia bersarangnya di atas ya? Biasanya ada yang di atas, ada yang di bawah.
Biasanya kita di akar-akaran biasanya. Ah, oke. Dan si owl ini dia biasanya menempati sarang yang udah ada, Bekas yang sebelumnya. bekas elang atau lubang pohon. Gitu sih, Kak. Oh, oke. Ih, menarik. Mudah-mudahan ya, doain orang Indonesia mah hebat-hebat kok. Mudah-mudahan bisa menangkarkan si burung hantu ini ya. Itu kalau digigit kasih aja, jangan kena paru. Kasih dong tangan. Juga sih. Coba dites dulu. Yuk. Kasih ya. Tetap nyubit. Jangan di ujung, Bang. Jangan di ujung. Nih, masuk. Tuh, masuk di dalamnya. Dari samping. Seperti ini, tuh. Aduh, tuh kakinya. Itu yang bahaya. Yang bahaya itu ketika udah dinaik itu bahaya. Ini mulai panas nih. Udah deh, ntar aja gue. Salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam mengurus binatang sekarang itu adalah ada pendataan di BKSDA, yaitu tuh harus, apalagi buat binatang-binatang yang sebelumnya dilindungi, sebelumnya tidak dilindungi, kemudian jadi dilindungi. Itu harus benar-benar didata kalau kita sudah keburu punya, misal alba, kakatua alba, kemudian juga ada cuca hijau, itu beberapa hal itu. Siapa lagi? Betet Jawa juga. Jadi kalau misal keburu punya, ya udah didaftarin saja, nanti dibikinin surat jadi legal. Tapi kalau tidak didata setelah tanggal 21 Januari 2021 itu jadi ilegal, hati-hati. Begitupun dengan burung hantu ini. Jadi walaupun ini belum dilindungi harus tetap didaftar ya. Iya, betul. Kumaha kalau DOC sudah melakukan itu belum? Ya, jadi ketika pertama kali peraturan Menteri 106 2018 itu muncul, kita sudah berkunjung ke BKSDA. Jadi kita bikin laporan secara kolektif atas nama Depok Owl Community. Wih, keren euy. Gitu. Wih, hebat banget ini. Berarti komunitasnya tidak hanya buat kumpul-kumpul saja tapi pengedukasian juga ya? Iya, betul. Jadi tetap harus tertib administrasi, betul ya? Betul. Ribet gak ngurusnya? Oh enggak, gampang sekali. Enggak, bener kan? Jangan takut. Gue termasuk yang takut sih. Pokoknya intinya jangan jadikan BKSDA itu sebagai momok yang menakutkan. Kenapa? Karena ketika kita akan datang ke sana, mereka akan sangat welcome sama kita. Betul. Ya, karena memang itu yang mereka harapkan agar kita yang datang ke sana jadi konsultasi gitu. Betul, ya kan? betul, Jadi, betul. secara legal pun kita udah ada dasarnya. Gitu. Betul. Jadi pelihara hewan pun tenang karena administrasinya lengkap. Gitu. Betul ya? Betul. Ingat ya, sampai tanggal 21 Januari 2021. Binatang apapun sih, terutama yang sebelumnya tidak dilindungi, sekarang jadi dilindungi. Terutama itu. Tapi selain binatang itu pun yang impor, yang ternakan sini, itu harus didaftarkan. Oke, betul ya? Betul. Daftarnya juga Oke. gratis. Apa? Betul, gratis. Terus udah gitu ada online-nya juga. Iya. Betul. Ih, gue senang nih kalau ketemu gini. Jadi nggak buta tentang hukum, nggak buta tentang administrasi. Gue daftar baru kemarin 4 September. Itu hari terakhir pendaftaran. Tapi ternyata diperpanjang sampai 21 Januari. Ayo, tinggal beberapa minggu lagi. Udah mau ketemu sama yang punya. Dadah.